Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari, NIM 1920210006, kelas PIAUD 1 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang permainan tradisional egrang yang terbuat dari batok kelapa untuk anak usia dini. Nah, bagaimana ya prosesnya? Langsung aja, ini dia. Pertama-tama, kita petik dulu buah kelapa dari pohonnya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 buah kelapa. Setelah dipetik dari pohonnya, selanjutnya kita lepaskan dulu kelapa dari sabutnya. Nah, inilah hasil kelapa yang sudah dilepaskan dari sabutnya. Selanjutnya, belah kelapa menjadi 2 bagian yang sama rata. Membelah kelapanya secara pelan-pelan ya, agar tidak melukai kedua tangan kita. Nah, inilah hasil dari kelapa yang sudah kita belah tadi. Nah, setelah dibelah, selanjutnya kita ambil daging kelapanya ya. Kerok daging kelapa hingga bersih. Dari 2 kelapa yang sudah dibelah menjadi 4 bagian, dagingnya diambil semua ya. Nah, kalau daging kelapanya sudah diambil semua dan sudah bersih dari batok kelapanya, selanjutnya kita rapikan lagi serabut-serabut yang masih menempel di batok kelapa. Nah, kalau batok kelapanya sudah bersih dari serabut, selanjutnya kita akan mengamplas batok kelapa agar batok kelapanya halus dan tidak melukai kaki saat digunakan. Nah, apabila batok kelapanya sudah halus, selanjutnya kita akan membuat lubang di batok kelapanya menggunakan paku dan palu. Nah, ini batok kelapa yang sudah diamplas dan sudah dilubangi. Nah, selanjutnya potong beberapa kayu yang sama ukurannya untuk digunakan sebagai pegangan saat menggunakan egrang. Lalu ikat tali dengan erat kepada kayu kecil yang sudah dipotong tadi dan masukkan tali ke lubang batok kelapa dan ditarik, lalu diikat lagi dengan kayu yang lebih panjang. Nah, ini gunanya sebagai pegangan nanti. Lalu lakukan hal yang sama kepada batok-batok yang lain. Nah, apabila sudah melewati tahap ini, maka jadilah egrang dan siap dimainkan. Permainan tradisional egrang dari batok kelapa untuk anak usia dini. Nah, teori bermain yang terkandung dalam permainan tradisional egrang dari batok kelapa ini menggunakan teori rekapitulasi yang dikemukakan oleh G. Stanley Hall, di mana menurut teori ini permainan merupakan ulangan daripada kehidupan nenek moyangnya. Nah, permainan tradisional egrang dari batok kelapa ini sudah diwariskan dan dilakukan secara turun-temurun oleh para leluhur atau nenek moyang untuk anak cucunya. Nah, permainan ini juga menganut teori kognitif Jean Piaget,
di mana bermain merupakan sumbangan terhadap perkembangan kognisi anak yang anak ciptakan sendiri pengetahuan ini melalui interaksi dan pengalaman yang anak dapatkan. Adapun fungsi yang terkandung dalam permainan egrang dari batok kelapa ini antara lain yaitu fungsi intelektual di mana anak membangun pengetahuannya dan belajar hal baru dari permainan egrang ini. Lalu ada fungsi sosial di mana anak membangun interaksi sosial dengan teman-temannya. Dan ada fungsi emosional di mana anak dapat menstabilkan dan menyalurkan emosinya dalam bermain. Serta fungsi fisik motorik di mana dalam permainan ini anak mengembangkan kepekaan penginderaan pada dirinya. Sedangkan nilai yang terkandung dalam permainan egrang ini yaitu nilai rasa ingin tahu dan pengaturan strategi, di mana anak ingin tahu dan bertanya aturan dan cara bagaimana memainkan permainan egrang serta berpikir untuk mengatur strategi agar menang. Lalu ada nilai kerjasama yang tercermin dari semangat anak-anak yang berusaha agar dapat mengalahkan teman-temannya dalam bermain egrang. Dan ada nilai keuletan yang tercermin dari keterampilan dalam menggunakan egrang untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan ketekunan agar seimbang dan dapat berjalan. Serta ada nilai kemandirian yang tercermin dari anak yang mencoba untuk bermain dengan usahanya sendiri. Dan ada nilai toleransi, persahabatan, dan komunikasi di mana dalam permainan ini anak menghargai perbedaan sesama temannya seperti suku, etnis, sikap, tindakan yang berbeda dari dirinya. Anak juga menunjukkan sikap senang berbicara, bergaul dengan teman-temannya. Dan ada nilai tanggung jawab tercermin dari kegiatan si anak yang sudah melakukan permainan untuk tetap bertanggung jawab dengan permainan tersebut hingga selesai. Serta ada nilai kejujuran yang tercermin dari si anak yang sudah melakukan permainan. Nah, entah menang, entah kalah, dan tidak berbuat curang selama bermain. Nah, bentuk permainan egrang batok kelapa ini berbentuk permainan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alam yang dijadikan sebagai permainan. Egrang dari batok kelapa ini dibuat dari kelapa yang dipetik langsung dari pohonnya, lalu dibelah menjadi dua, diambil daging kelapanya dan dibersihkan lalu diamplas. Setelah diamplas, batok kelapa dilubangi untuk mengikat tali. Nah, setelah tali diikat, batok kelapa siap dimainkan oleh anak-anak yang disebut egrang batok kelapa. Nah, sedangkan aspek perkembangan dan kecerdasan yang dikembangkan dalam permainan egrang dari batok kelapa ini yaitu aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan nilai moral agama. Nah, sedangkan kecerdasan yang dikembangkan dalam permainan egrang yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan visual spasial. Nah, evaluasi yang digunakan dalam permainan ini yaitu untuk melihat sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan nilai moral agama anak berkembang. Misalnya, di kelas anak kurang berinteraksi dan kurang bergaul dengan teman-temannya. Lalu, guru menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan menggunakan permainan egrang dari batok kelapa ini, agar anak dapat berinteraksi, bergaul, menggerakkan fisik motoriknya, mengeluarkan emosinya, melatih bahasanya, mengasah kognitifnya, dan tertanam nilai moral agama ketika bermain dengan teman-temannya. Nah, inilah contoh kegiatan bermain egrang yang dilakukan oleh anak-anak yang saya temui di rumah saya. Mereka sangat senang bermain egrang karena pada dasarnya anak zaman sekarang itu sangat jarang bermain dengan permainan tradisional. Nah, saya membuat permainan egrang ini agar mereka dapat mengenal bahwa ada loh permainan tradisional yang sangat mengasyikkan dan bisa melatih kerjasama, kekompakan, melatih fisik motorik mereka. 슬프게 지냈어. 지난 사랑의 상처가 너무 컸어. 죽어도 사랑 따윈 하지 않겠다고. 하지만 이젠 살아보려 해. 어떻게 생겼을까? 성격은 어떨까? 나보다 훨씬 잘난 걸 아니까. 이 생각 저 생각 아무튼 기분 좋아. 널 만나러 가는 길이니까.
Nah, lewat permainan egrang ini, anak bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan teman sebayanya ataupun dengan orang dewasa. 오늘이 바로 소개받는 날 며칠 전부터 손꼽아 기다린 날 친구놈이 쓸쓸해 보인다며 날 아는 여자 소개시켜준대 텅 빈 가슴에 외로운 맘에 소개받기로 했어 솔직히 나도 연애 그래 다시 하고 싶어 그런데 막상 나가려고 하니 떨려오네 나름대로 머리부터 발끝까지 Nah, lewat permainan egrang ini, anak bisa mendapatkan hal-hal baru yang dapat mengasah kognitifnya, seperti anak mencoba permainan tradisional yang belum pernah ia mainkan, seperti egrang ini. Dan anak juga bisa menghitung berapa banyak langkah yang telah ia jalankan ketika bermain egrang ini. 14, 17, 19, 21, 20. Jadi ada 25 langkah. Yeay, seneng kan? Fadil, susah nggak main ini? Lihat sini jawabnya. Susah nggak mainnya? Seneng nggak mainnya? Seneng ya? Nanti dibalikin lagi ya. Ya. Opal, susah nggak mainnya? Nggak susah ya? Seneng nggak Opal? Seneng Opal ya? Lagi seneng ya bisa main sama-sama. Iya, ada Nova. Ada Noval, ada kakak. Pada dasarnya, permainan tradisional egrang dari batok kelapa ini sangat mudah dimainkan dan tidak sulit. Dengan menjepitkan selah jari jempol kita dengan tali dan mengangkat serta menggerakkannya. Nah, permainan egrang ini juga sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Anak bisa bermain dengan teman sebayanya maupun orang dewasa. Dan permainan ini tidak berbahaya. Nah, inilah video saya tentang proses pembuatan egrang dan proses bermain egrang. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada tindakan saya yang tidak menyenangkan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.